Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil PTK yang sudah saya laksanakan, yaitu di SD Negeri 2 Pasir Kidul kelas 4. Dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik pada Muatan Pelajaran IPS menggunakan model Discovery Learning dan Media Audiovisual kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Untuk latar belakang masalahnya, yaitu salah satu masalah dari berbagai masalah yang terdapat dalam proses pembelajaran adalah kurangnya perhatian siswa pada saat pembelajaran IPS, yaitu di mana materi tersebut terdapat banyak sekali bacaannya. Di samping itu, model pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang menarik dan membuat siswa bosan saat mengikuti pembelajaran, sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru kurang. Prestasi belajar merupakan tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan siswa dari proses belajar mengajar. Siswa yang mendapatkan prestasi yang tinggi, maka dapat dikatakan siswa tersebut berhasil dalam belajar. Menurut TUU, prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Secara praktis, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran IPS, antaranya adalah kurangnya perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Implementasi pembelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Kidul menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam meningkatkan prestasi belajar IPS, khususnya di saat pandemi seperti ini, di mana pembelajaran lebih banyak dilakukan secara daring. Peserta didik kesulitan saat pembelajaran IPS dikarenakan banyaknya bacaan pada materi IPS, sehingga menyebabkan rendahnya prestasi belajar peserta didik, yaitu masih ada peserta didik yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum sebanyak 55%, yaitu 10 peserta didik dari 19 jumlah keseluruhan. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dan media audiovisual dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Kidul muatan pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi. Untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Kidul menggunakan Discovery Learning dan media audiovisual pada muatan pelajaran IPS. Untuk deskripsi teorinya, yang pertama ada teori prestasi belajar. Menurut Mulyasa mendefinisikan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. Sedangkan belajar pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik akan menghasilkan prestasi belajar berupa perubahan-perubahan perilaku. Yang kedua, ada teori discovery learning. Model discovery menempatkan peserta didik untuk lebih banyak belajar sendiri. Hanafia dan Suhana dalam bukunya menjelaskan bahwa model discovery learning merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Maka hasil yang diperoleh juga akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Dan yang ketiga ada teori media audiovisual. Media pembelajaran dirancang untuk membantu kegiatan proses pembelajaran supaya memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Aminuddin dan Darhim dalam bukunya menyatakan bahwa media audiovisual yaitu media pengajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang terakhir ada teori ilmu pengetahuan sosial. Menurut Susanto, mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan sosial yang sering disingkat dengan IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kondisi awal yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat, dan yang kedua, media pembelajaran yang digunakan kurang menarik. Kemudian dilakukan tindakan, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning dan media audio visual.
untuk siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Kemudian dilakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, maka akan kondisi akhir, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning dan media audiovisual dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini tempat dan waktu penelitiannya yaitu kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Kidul. Waktu penelitiannya yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret semester genap. Jenis penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas, subjek penelitiannya yaitu kelas 4 yang terdiri dari 19 siswa, 8 siswa laki-laki, dan 11 siswa perempuan. Desain PTK yang digunakan yaitu diambil dari buku Ari Kunto dan kawan-kawan, yaitu yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Untuk teknik pengumpulan data yaitu ada tes, non-tes, lembar observasi, dan angket penggunaan media audiovisual. Di sini digunakan untuk menilai prestasi belajar siswa yaitu menggunakan soal evaluasi. Yang kedua ada lembar observasi yaitu untuk menilai observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas siswa. Yang ketiga ada angket penggunaan media audiovisual yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran daring. Temuan dan pembahasan. Untuk siklus 1 sendiri temuannya itu berdasarkan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional, yaitu ceramah. Yang kedua, tidak pernah menggunakan media IT atau media yang menarik. Yang ketiga, keaktifan siswa masih kurang. Untuk siklus 2, yaitu model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi, penggunaan media audiovisual membuat siswa lebih tertarik, dan yang ketiga sih ada beberapa siswa yang belum aktif. Untuk siklus 3 sendiri, siswa sudah mulai banyak yang aktif tanpa diminta oleh guru, contohnya seperti kegiatan membaca di layar PPT dan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Yang kedua, tidak ada siswa yang bermain menggunakan fitur Google Meet tanpa diminta oleh guru. Selanjutnya untuk pembahasan, yaitu ada tabel peningkatan prestasi belajar. Hasil prestasi belajar untuk siklus 1, siswa yang tuntas yaitu sebanyak 10 siswa, siklus 2 sebanyak 15, dan siklus 3 17. Jadi setiap siklus, ketuntasan prestasi belajar siswa semakin naik atau semakin meningkat. Untuk ketidaktuntasannya, siklus 1 yaitu 9, siklus 2 4, siklus 3 2. Jadi mengalami penurunan. Rata-ratanya yaitu 7,1 untuk siklus 1, 7,4 untuk siklus 2, dan 8,1 untuk siklus 3. Dengan ketuntasan belajar 52%, 72%, 89%. Jadi dapat dikatakan bahwa model discovery learning dalam muatan pelajaran IPS materi kegiatan ekonomi berhasil untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Rendahnya prestasi belajar pada siklus 1 dikarenakan masih kurangnya siswa memperhatikan penjelasan guru, serta masih kurang keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat saat siswa masih banyak yang malu saat menyampaikan jawabannya dan tidak berani bertanya kepada guru tentang materi yang sulit untuk dipahami. Sehingga pada siklus 1, prestasi belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Pada siklus 2, prestasi belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu terlihat siswa yang mulai aktif tanpa ditunjuk oleh guru dan kurangnya siswa yang berbicara sendiri saat pembelajaran daring. Pada siklus 3, pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya karena siswa sudah mulai aktif tanpa guru yang meminta sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa dan telah mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Ini untuk hasil observasi aktivitas guru. Untuk siklus 1 dengan jumlah skor 49 dengan rata-rata 3,5 yaitu kriteria sangat baik. Yang kedua, siklus 2 yaitu jumlah skor 52 rata-rata 3,71 dengan kriteria sangat baik, dan yang ketiga jumlah skor 54 rata-rata 3,85 dengan kriteria sangat baik. Ini untuk histogram observasi aktivitas guru yang setiap siklusnya mengalami kenaikan. Selanjutnya ada hasil peningkatan aktivitas siswa. Untuk siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 mengalami peningkatan, yaitu dilihat dari kriterianya. Siklus 1 kriteria cukup baik dengan rata-rata 2,48, siklus 2 kriteria baik dengan rata-rata 2,92, dan siklus 3 sangat baik, yaitu dengan rata-rata 3,68. Selanjutnya ada peningkatan penggunaan media audiovisual. Untuk siklus 1, penggunaan media audiovisual yaitu dengan kriteria cukup dengan rata-rata 2,38. Untuk siklus 2, mendapat kriteria baik dengan rata-rata 3,27, dan untuk siklus 3 juga mendapat kriteria baik yaitu dengan rata-rata 3,28. Selanjutnya ada indikator keberhasilan, yaitu adanya peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran discovery learning dan media audiovisual sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang lulus mencapai KKM yang telah ditentukan, yaitu 70.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.